Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Sungguh bersyukur malam ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita sudah ada di minggu ketiga di bulan Oktober. Dan sebagaimana yang pernah saya katakan, di minggu ketiga saya ingin membagikan berita firman tentang keluarga. Kalau di minggu ketiga bulan yang lalu kita belajar bagaimana pentingnya kerendahan hati di dalam takut akan Kristus untuk membangun keluarga yang harmonis. Pada kesempatan di minggu ketiga ini saya masih berbicara mengenai hal yang sifatnya umum. Seperti tadi pagi temanya sama. Saya membahas tentang bagaimana sikap keluarga dalam menghadapi ujian. Dalam minggu ini saya membaca beberapa bagian firman Tuhan, saya mempelajari lagi kisah Ayub, kisah Abraham. Saya membaca beberapa bagian dari kitab Mazmur, dan tadi pagi saya menyampaikan dari Yesaya pasal 43. Dengan tema ketika keluarga menghadapi ujian, dan di situ saya coba memaparkan apa yang firman Tuhan katakan tentang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi keluarga-keluarga umatnya yang sedang menghadapi ujian. Dan pada malam ini saya memilih lagi di dalam Mazmur pasal 121. Ya, ada beberapa pertimbangan. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan mana yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Dan mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 121. Ada 8 ayat di sana. Dan dari sini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu membela kita, menolong kita, menyertai kita ya saat keluarga kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Saya membaca untuk kita semua. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita semua sepakat bahwa setiap keluarga itu memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Dan kita dapat mengidentikan ya perjalanan hidup keluarga kita itu seperti perjalanan siarah bangsa Israel. Berbicara tentang siarah bangsa Israel dalam perjalanan mereka ada suka dan duka. Nah, demikian juga sebagai keluarga dalam perjalanan kehidupan keluarga kita masing-masing, tentunya ada saat-saat penuh dengan sukacita. Di saat jalan itu datar, jalan itu landai, jalan itu baik-baik saja. Tetapi juga ada masa-masanya kita harus melalui lembah kekelaman. Bahkan kita harus menanjak ya di bukit-bukit yang terjal dalam perjalanan keluarga kita. Ada saatnya langkah kaki kita terasa ringan, tetapi ada saatnya juga kita berjalan dengan terasa berat sebab ada pergumulan yang sangat hebat. Nah, di dalam perjalanan panjang kehidupan kita sebagai orang beriman, saudara, keluarga seringkali harus melewati yang namanya gunung-gunung ujian.
Ada yang namanya gunung ujian atau pencobaan masalah ekonomi. Hari-hari ini kita harus mengakui bahwa situasi ekonomi tidak sedang baik-baik saja ya. Banyak pergumulan di bidang ekonomi. Keluarga kita menghadapi yang namanya masalah kesehatan juga. Entahkah kesehatan kita sendiri atau kesehatan orang tua, kesehatan anak, saudara, itu menjadi persoalan yang harus kita hadapi dalam perjalanan rumah tangga kita. Belum lagi relasi yang retak di dalam hubungan keluarga. Suami istri sudah kurang akur, mereka berjuang keras untuk memulihkan hubungan yang retak itu. Ada kalanya kita bergumul dengan kondisi anak-anak yang dalam tanda kutip nakal begitu ya. Karena pengaruh era digital sekarang ini saudara ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan ada banyak begitu pergumulan dalam pelayanan yang sering kali menyebabkan kelelahan saudara. Dan di saat-saat seperti itu sering kali muncul pertanyaan, ya Tuhan di tengah pergumulan yang seperti itu di manakah datangnya pertolonganku? Siapa yang bisa menolong keluargaku melewati semuanya ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pernah diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 121 itu disebut sebagai Mazmur ziarah. Ya. Dalam bahasa Ibraninya itu Sir Hama'alot. Ya, ini Mazmur ziarah. Mazmur ini atau lagu ini dinyanyikan saat umat Israel melakukan perjalanan menuju Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya disebut sebagai nyanyian ziarah. Nah, bangsa Israel itu Bapak Ibu, setiap tahun mereka 3 kali diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 23, kemudian Ulangan pasal 16, ada 3 perayaan yang diwajibkan bagi bangsa Israel untuk dilakukan di Yerusalem. Ada yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi, ya, ada Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Pondok Daun. Jadi mereka setiap tahun 3 kali harus berziarah ke Yerusalem. Ini disebut sebagai ziarah tahunan. Iman saja, tetapi itu adalah ekspresi kasih kepada Allah yang telah menebus mereka, kepada Allah yang telah memimpin kehidupan mereka, kepada Allah yang telah memberkati mereka. Jadi perjalanan ziarah bangsa Israel ke Yerusalem ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi ini juga berbicara tentang perjalanan rohani, sebab mereka akan ke bait Allah untuk menyembah Tuhan di dalam bait-Nya. Nah, perjalanan ke Yerusalem ini bukan perjalanan yang mudah Bapak Ibu ya. Saya ingat pernah mengkhotbahkan ini ya. Tapi saya ingin lagi kita mengingat kebenaran ini Bapak Ibu ya. Yerusalem itu tempatnya di pegunungan Yehuda begitu. Itu yang saya baca. Itu yang saya lihat juga di peta Israel Saudara ya. Tingginya itu sekitar 800 sampai 900 meter di permukaan laut. Jadi setiap peziarah itu harus naik ke Yerusalem. Karena memang Yerusalem itu tempatnya di ketinggian. Saya ingin Bapak Ibu memahami ini supaya kita bisa melihat perjalanan iman kita, perjalanan keluarga kita ya. Orang-orang yang tinggal di daerah Galilea, itu disebut sebagai daerah utara, mereka itu harus menempuh jarak lebih kurang 120 meter saudara. Ya, 120 kilometer. Ini yang tinggal di Galilea. Waduh itu jarak yang sangat jauh sekali. 120 kilometer. Kalau pakai Stargazer ke Surabaya itu sekarang masih 3,5 jam kan begitu ya. Bisa hampir 4 jam. Dan orang-orang yang dari Galilea ini harus melewati lembah Yordan, mendaki terjal dari Yeriko menuju Yerusalem. Yang dari selatan, dari Hebron, juga sama perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh melewati padang gurun Yehuda yang panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari.
Dari barat, ya mereka melalui lembah-lembah yang berbatu, hutan semak-semak yang penuh dengan bahaya. Ini perjalanan yang bukan hanya berat karena jaraknya jauh, karena medannya sulit, tetapi ini juga perjalanan yang sangat-sangat berbahaya. Saudara, kalau berjalan di daerah sana itu yang saya pahami, matahari siang itu bisa membakar kulit mereka, itu panas sekali. Makanya kenapa orang-orang di Palestina itu menggunakan baju-baju panjang, jubah, kerudung, karena panas yang menyengat dari matahari. Dan itu tentunya menimbulkan kehausan yang sangat luar biasa. Kalau malam hari dingin, dan kalau malam itu pasti menakutkan karena sepi. Ya, ada jalan-jalan sunyi yang seringkali menjadi sarang dari perampok, sarang dari binatang-binatang buas. Ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dirampok habis-habisan. Ini adalah kewajiban yang sangat berat sebenarnya. Tetapi karena kasih kepada Tuhan, maka bangsa Israel setiap tahun 3 kali pergi ke Yerusalem untuk berziarah. Mereka pergi bersama dengan rombongan yang besar, bersama dengan keluarga mereka, sambil bernyanyi, sambil berdoa. Dan setiap mereka melihat gunung-gunung, mereka mengingat, wow, di situ ada bahaya, di situ ada kesukaran. Tetapi mereka juga melihat pertolongan Tuhan yang besar atas perjalanan mereka. Makanya pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah ya akan datang pertolonganku? Perjalanan ini sulit, perjalanan ini berat. Siapa yang akan menolong aku? Tetapi sungguh luar biasa, mereka tahu pertolongannya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nah, lalu apa maknanya ziarah orang Israel ini bagi kita, orang percaya masa kini? Apa maknanya ini bagi keluarga kita, Bapak Ibu? Perjalanan ke Yerusalem bagi umat Israel itu adalah simbol dari perjalanan iman mereka. Yang mereka menuju ke gunung hadirat Allah. Dan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu ya, keluarga Kristen, keluarga kita juga sedang menuju perjalanan iman. Kita semua adalah peziarah-peziarah rohani yang sedang menuju Yerusalem surgawi. Amin. Amin. Kita sedang menuju ke Yerusalem baru. Tempat persekutuan yang abadi dengan Allah dan Bapa kita. Tuhan kita Yesus Kristus di kerajaan surga. Ini perjalanan iman kita. Kita semua sedang menuju ke Yerusalem surgawi itu. Dalam Ibrani pasal 12, kita sedang menuju kepada Yerusalem surgawi. Nah, Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan kita juga sebagai keluarga, kita juga harus mengalami perjalanan yang panjang, yang seringkali mengalami panas terik, ya, panas terik ujian, ya, godaan, tantangan di dunia ini. Kalau malam kita mengalami gelapnya pergumulan batin, ada ancaman, ada keputusasaan. Tapi syukur kepada Allah di Mazmur ini Bapak Ibu, kita menemukan pengharapan bagi kehidupan kita. Amin. Ada pengharapan bagi keluarga kita, bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Amin. Dia yang adalah penjaga Israel, dia juga adalah penjaga kita. Dia adalah penolong yang tidak pernah tertidur. Dia adalah tempat kita bernaung. Ini luar biasa. Dia adalah penuntun yang setia dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Saya yakin seperti bangsa Israel yang melihat gunung-gunung yang tinggi, di mana di situ ada bahaya, dan bertanya, di mana datangnya pertolonganku? Kita mungkin juga akan bertanya seperti itu di tengah perjalanan iman kita, keluarga kita. Ketika menghadapi gunung-gunung pencobaan, kita mungkin bertanya, di manakah pertolonganku? Maka kita dengan iman yang sama seperti bangsa Israel, kita dapat berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur dengan kebenaran ini. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Makanya ketika kita menghadapi yang namanya ujian iman dalam keluarga kita, jangan takut,
Jangan gentar, sebab kita memiliki Allah yang terus menyertai kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan melalui ayat-ayat ini lagi. Yang pertama, perhatikan bahwa saat kita menghadapi ujian, saat keluarga kita menghadapi gunung-gunung pencobaan, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keretakan dalam rumah tangga, masalah anak, masalah pelayanan, apapun juga. Yang pertama perhatikan bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan. Pertolongan sejati hanya datang dari Tuhan. Mari kita menanamkan itu di dalam hati kita. Ya, ayat 1 dan 2 lagi coba kita baca. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah kita mengamenkan ayat ini? Saat kita melihat persoalan di depan, saat kita melihat ada masalah, ada gunung-gunung pencobaan, apakah kita dengan iman dapat mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan? Ada saudara seiman kita yang bersaksi begini, Tuhan, dia begini, Pak tolong doakan anak saya. Kenapa? Waduh, nakalnya enggak ketulungan. Ada yang nakal di sini? Enggak ada ya, kalau enggak nakal enggak ibadah gitu ya. Aduh, enggak mau sekolah. Ini sudah 3 hari bolos. Katanya sakit, tapi jam 10 setelah sarapan pergi hilang, baru besok malam, baru malamnya baru datang lagi. Begitu setiap hari. Yang lain ada masalah ekonomi, aduh saya lagi kena masalah ekonomi, aduh saya kena masalah ini dan itu dan lain sebagainya. Saat saudara menghadapi hal yang seperti itu, apakah saudara dapat berkata seperti pemazmur ini, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini harus tumbuh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sering kali dalam menghadapi pergumulan, pandangan kita atau pandangan manusia itu mudah tertuju kepada gunung-gunung masalah itu daripada kepada Tuhan. Ini masalahnya. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang begitu besar. Pencipta langit dan bumi yang sanggup menolong kita. Tapi seringkali mata kita hanya tertuju kepada persoalan demi persoalan yang membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya. Dari teks ini kita membaca, ada pandangan yang terarah Bapak Ibu ya. Dari gunung kepada pencipta gunung. Menarik sekali ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, tapi setelah itu dia berkata apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ini berbicara mengenai titik balik dari perjalanan iman, saudara. Banyak orang yang seringkali yang dilihat hanya masalah. Lupa bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Lupa bahwa ada Yesus yang sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Lupa bahwa kita ini adalah milik Kristus. Lupa bahwa kita memiliki penjaga, memiliki naungan dalam hidup kita gitu ya. Memang kalau kita melihat gunung-gunung, gunung itu bagi bangsa Israel itu bisa berarti tantangan ya, bahaya, tetapi gunung bagi orang pada waktu itu bisa menjadi tempat penyembahan begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang pertama, bicara tentang bahaya, gunung itu tempatnya perampok berkumpul kan begitu ya. Ada bahaya di sana. Tadi sudah saya sebutkan tentang perumpamaan seorang Samaria yang baik itu. Tetapi juga seringkali gunung menjadi tempat penyembahan berhala. Ini yang kita lihat dalam konteks kehidupan bangsa Israel. Coba kita lihat Yeremia 3 ayat 23. Yeremia pasal 3 ayat 23. Ya, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Jadi gunung-gunung atau bukit itu tempat penyembahan berhala, gitu kan. Tetapi sungguh luar biasa. Mereka beralih dari pandangan mata jasmani
kepada pandangan yang sifatnya rohani. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika mereka hanya melihat bahaya. Di satu sisi juga melihat ada penyembahan berhala. Tapi mereka mengatakan pertolonganku datangnya dari Allah yang menciptakan langit bumi. Mari kita mengarahkan pandangan kita tidak pada gunung-gunung persoalan, tetapi kepada Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Pemazmur mengatakan dari melihat kepada gunung, kemudian beralih kepada pencipta gunung itu. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, kita seringkali menghadapi gunung-gunung pencobaan. Ya, gunung-gunung yang tampak besar, yang tampak menakutkan, yang sepertinya akan dapat menghancurkan kehidupan kita. Ya, masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengalihkan pandangan kita tidak kepada gunung-gunung persoalan itu, tetapi arahkan pandangan kita kepada Yesus. Amin. Dialah penebus hidup kita. Dialah juru selamat kita. Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita belajar memiliki disiplin rohani. Ada masalah apapun juga, pandang Yesus. Amin. Lihat Yesus. Saudara, kalau kita tidak punya disiplin rohani yang seperti itu, kita akan lemah, tidak berdaya. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya, tetapi ketika kita memandang Yesus, saudara, ada pengharapan yang besar, sebab Yesus mengasihi kita, sebab Yesus telah menebus kita, kita milik kepunyaannya, dia menjadi penjaga kita, dia menjadi naungan kita, dan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di dalam menghadapi pergumulan dalam rumah tangga Bapak Ibu, kita harus memiliki pengakuan iman sebagai jawaban atas setiap persoalan kita. Apa iman itu? Iman bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Saudara, sering kali kita melupakan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Ya, menarik sekali kata Tuhan di sini ya. Jadi kata Tuhan itu menggunakan huruf besar semua. Ya, ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yahweh. Ya, YHWH. Ya, nama ini nama yang sangat kudus, nama yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan dalam huruf besar semuanya ini adalah nama perjanjian Allah dengan umatnya. Jadi ketika Allah berbicara kepada Musa, aku adalah aku, Yahweh, YHWH, kan begitu. Ini adalah nama perjanjian Allah dengan umatnya. Artinya apa? Bahwa pertolongan Tuhan kepada umatnya bukan sekedar pertolongan yang sifatnya sementara. Tetapi kalau Allah menolong umatnya, menolong kita, itu karena Allah sudah berjanji untuk memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Allah itu berjanji untuk memberkati kita. Ini adalah hubungan yang diikat oleh perjanjian kasih. Inilah penghiburan bagi kita orang-orang yang percaya. Allah tidak menolong kita karena hanya kewajiban, bukan. Karena ia terikat dengan umatnya, dengan perjanjian kasih. Dalam bahasa Ibrani-nya itu hesed, saudara. Jadi kalau dia menolong kita, itu karena dia sudah berjanji untuk menolong kita. Amin. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Mari Bapak Ibu, setiap kita, keluarga kita ini hidup di bawah perjanjian yang kekal dengan Allah melalui darah Kristus Yesus. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 20. Ibrani pasal 13 ayat 20. Perhatikan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal. Perhatikan, oleh darah perjanjian yang kekal, ini perjanjian kasih. Ya, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya
dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita ini ada di bawah perjanjian, hubungan perjanjian kasih dengan Allah, dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan takut menghadapi gunung-gunung pencobaan. Amin. Pertolongan datangnya dari Tuhan dan dia pasti menolong kita. Sebab dia menolong kita karena dia sudah berjanji untuk menolong kita. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia berkuasa, dia pencipta langit dan bumi. Nah, Allah yang berjanji itu sekali lagi dia adalah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, pemazmur itu menyebut pencipta langit dan bumi. Artinya bahwa Tuhan itu sangat-sangat sanggup menolong kita. Amin. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Allah kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dia loh yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan gunung-gunung. Dia pasti sanggup ya menolong kita menghadapi gunung-gunung pencobaan kita. Saya yakin tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi Tuhan ya. Tidak ada lembah yang terlalu dalam bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Dan pertolongan Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Kenapa? Sebab dia yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Makanya pemazmur menegaskan ya bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya mari dibutuhkan pergeseran fokus iman Bapak Ibu ya. Dari ketergantungan kepada dunia ini, mari kita sepenuhnya bergantung kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Seringkali kita ini kalau ada masalah ya, kita tidak langsung lari kepada Yesus. Karena fokus kita tidak kepada Yesus. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi sesungguhnya karena kita ini tidak fokus mencari pertolongan kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, kebanyakan dari antara kita ketika masalah datang yang dicari adalah hubungan manusia. Kita mencari harta yang kita pikir bisa menolong kita. Kadang kita mengandalkan pengalaman hidup. Kadang kita menggunakan hikmat kita sendiri. Tetapi Allah memanggil kita. Pertolongan yang sejati datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Mari kita semuanya sadar bahwa pertolongan manusia itu sifatnya sementara. Memang Allah mengajarkan supaya kita saling bertolong-tolongan menanggung beban kita. Itu harus kita penuhi. Tetapi di dalam segala sesuatu pertama-tama utamakan Tuhan. Amin. Ya teman bisa menolong, ya keluarga bisa menolong, memang harus menolong. Kita harus saling menolong. Tetapi pertolongan manusia itu sifatnya terbatas. Sifatnya sementara. Kita harus benar-benar mau datang kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita tanpa pamrih. Tuhan yang dapat menyembuhkan luka-luka batin kita. Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Tuhan yang sanggup memberi damai di tengah-tengah badai keluarga yang kita sedang hadapi. Coba ada ayat yang menarik di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-17. Coba kita lihat ayat itu. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencari kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah pertolongan kita dan perisai kita. Amin. Seringkali
pada masa dulu ya dalam peperangan, kuda itu menjadi salah satu alat perang yang luar biasa. Ya pasukan berkuda seringkali menjanjikan kemenangan yang besar, tetapi kata firman Tuhan, kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sebab kemenangan tidak dimenangkan oleh kuda, tidak dimenangkan oleh senjata, tidak dimenangkan oleh strategi, tetapi peperangan dimenangkan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang harus kita percaya, ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Hanya pertolongan Tuhan yang sifatnya total. Hanya pertolongan Tuhan yang sifatnya kekal. Dia berkuasa, dia sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu, yang berikutnya mari kita melihat bahwa sifat pertolongan Tuhan itu adalah membangun iman. Bukan sekedar menghapus masalah. Ini yang perlu kita pahami dari cara kerja Tuhan. Tuhan itu tidak menghilangkan gunung-gunung itu dari pandangan pemazmur. Mereka akan tetap melihat gunung-gunung itu Bapak Ibu. Gunung itu tetap ada, masih ada perjalanan yang berat, masih ada bahaya. Tetapi gunung-gunung itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk pertumbuhan iman umatnya. Amin. Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah menghapus masalah ya. Tapi dia menyertai kita di setiap masalah yang kita hadapi. Itu Allah kita. Jadi sifat pertolongan Tuhan itu akan membangun iman, bukan menghapus masalah. Jadi seringkali Tuhan itu tidak merubah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah, tetap ada beban, tetap ada persoalan. Tetapi Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kita, menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, dan menunjukkan bagaimana cara kita menghadapi badai gelombang kehidupan itu. Dan ini yang membuat iman kita bertumbuh. Amin. Ini yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Yesus tidak melepaskan beban berat, tetapi dia memberi kelegaan kepada kita saat kita harus memikul beban berat dalam kehidupan kita. Ini lain loh saudara ya. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan mengangkat semua beban beratmu. Kok enggak ada yang respon ya? Loh, kok amin? Salah kan yang saya baca? Coba saya ulang lagi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa saudara? Iya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan aku akan mengangkat segala beban beratmu. Bukan. Jadi pertolongan Tuhan itu menumbuhkan iman kita, membangun iman kita. Bukan mengangkat beban kita, bukan menghapus masalah kita. Tidak, makanya jangan berharap saudara. Tuhan angkat semua bebanku, enggak. Justru harus diberi beban supaya kita bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Siap menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam iman? Lihat ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang, tambah diberi beban lagi sama Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Justru ketika kita menghadapi beban berat, kita datang kepada Yesus, kita terima kuk yang dia pasang. Dan di tengah-tengah beban yang berat dan kuk yang kita terima daripadanya, jiwa kita mendapat ketenangan. Jadi saudara, kalau kita senyum manis seperti ini bukan karena tidak ada beban, amin. Amin. Tapi karena Yesus memberi kelegaan kepada kita, menguatkan iman kita, sehingga kita tetap bersuka cita, tetap tersenyum, sekalipun ada beban dalam kehidupan kita. Amin. Ini cara Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pertolongan kita.
Jangan pandang gunung-gunung masalah, tapi pandang kepada Yesus. Ya, mari kita memiliki pergeseran arah pandang. Terus menatap kepada Yesus. Dialah satu-satunya pertolongan kita. Dan Tuhan menolong kita bukan dengan mengangkat masalah kita, membebaskan kita dari pergumulan, serta-merta begitu, tidak. Tetapi dia menyertai kita, menumbuhkan iman kita, memberi kelegaan, memberi ketenangan dalam jiwa kita. Yang kedua saudara, Tuhan itu menjaga keluarga agar tetap berdiri kokoh saudara. Makanya mari jangan takut menghadapi perjalanan iman keluarga kita. Ketika kita menghadapi yang namanya ujian, jangan takut, jangan gentar. Sebab Yesus akan memastikan keluarga kita akan tetap berdiri kokoh. Amin. Coba kita lihat lagi ayat 3 dan ayat yang keempat. Dari Mazmur pasal 121 tadi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Wow, luar biasa. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lihat, kita melihat janji yang meneguhkan kita. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Di tengah-tengah perjalanan iman keluarga kita menuju Yerusalem surgawi. Saat jalan terjal, saat jalan menanjak melalui gunung-gunung yang sulit, dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak membuat kita berhenti berjalan lalu menaikkan di atas kereta kuda, tidak. Tetapi kita akan tetap berjalan, tetapi kaki kita tidak akan menjadi goyah. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kata takkan goyah ini luar biasa ya. Kata goyah itu dari kata Ibrani mot, ya, mot. Mot ini berarti tergelincir. Jadi penjaga Israel itu tidak akan membuat langkah kita itu menjadi tergelincir. Goyah atau mot itu juga berarti tergeser. Tidak tetap begitu ya. Mot juga bisa berarti hilang keseimbangan. Jadi ini bukan gambaran fisik ya, soal kita melangkah lalu goyah, tergelincir atau tergeser atau hilang keseimbangan. Tetapi ini berbicara tentang kehilangan arah. Berbicara tentang kehilangan kekuatan. Ini berbicara tentang kehilangan pengharapan. Seringkali ketika kita menghadapi perjalanan yang sukar, kita kehilangan arah, kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kekuatan. Tetapi penjaga Israel itu, penjaga kita itu tidak akan membuat kita kehilangan arah. Amin. Dia akan menolong kita supaya kita tetap memiliki kekuatan untuk terus berjalan. Memiliki pengharapan dalam setiap pergumulan kita. Luar biasa. Lihat, Tuhan itu memegang langkah keluarga kita. Bapak Ibu, langkah-langkah keluarga kita mungkin sedang mengalami goncangan yang begitu hebat. Mungkin kita di jalan yang berbatu, ada tanjakan yang tajam, ada tikungan, ada jurang di sisi kiri, ada jurang di sisi kanan. Kita tidak akan goyah. Kita tidak akan tergelincir, kita tidak akan terpeleset, kita tidak akan bergeser. Kenapa? Sebab Tuhan menopang kita. Mari kita memiliki iman yang besar itu. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak menjamin bahwa jalan itu akan selalu rata, tetapi Tuhan menjamin kita tidak akan jatuh dan tergeletak. Amin. Tuhan akan menjaga langkah kita. Sekali lagi,
Tuhan tidak akan mengangkat beban, menghapus masalah, menjadikan jalan itu rata, tetapi Tuhan memastikan bahwa langkah kita tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita juga membaca bahwa Allah adalah penjaga yang tidak pernah tidur. Ya, saya senang sekali membaca ayat yang keempat itu, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Saudara senang punya Tuhan sebagai penjaga kita? Wow, ini luar biasa. Saya yakin kalau kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan menjaga kita. Kalau saudara perhatikan, ya, 2 kali di sini dia mengatakan bahwa Allah itu tidak tertidur, saudara ya. Ini kontras dengan dewa-dewa zaman dahulu yang seringkali tertidur, yang seringkali perlu dibangunkan kalau umatnya berdoa. Ingat ketika Elia, dia bertanding dengan nabi-nabi Baal ketika mempersembahkan korban, ada 450 nabi-nabi Baal di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 27. Ketika mezbah sudah disiapkan, maka kata Elia, sekarang kamu dulu berdoalah kepada dewamu untuk menjawab doamu. Mereka menari-nari, mereka melukai diri, tetapi dewa mereka tidak menjawab. Lalu apa kata Elia? Panggil yang lebih keras. Mungkin dewamu lagi tertidur. Mungkin dewamu lagi mancing. Mungkin dewamu sedang kelelahan. Itulah dewa-dewa yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi Allah Israel tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Ia senantiasa berjaga-jaga atas kehidupan umatnya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai menjaga kita. Amin. Tuhan tidak pernah lalai mengawasi anak-anaknya. Manusia punya keterbatasan. Kita bisa lelah, kita bisa lupa, kita bisa kehilangan fokus, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah, saudara. Dan dia tidak pernah kehilangan perhatian kepada umatnya. Saya bisa tidak perhatian kepada saudara karena saya lelah. Karena saya terbatas, tetapi tidak dengan Tuhan. Ia tidak membiarkan satu hari pun kehidupan keluarga kita tanpa pengawasan Tuhan. Dia tidak membiarkan satu malam pun keluarga kita tanpa perlindungannya. Ini penegasan yang sangat luar biasa. Makanya saudara, mungkin kalau kita lagi stres sampai jauh malam, Tuhan berkata seperti ini, sudah tidurlah nak, aku akan menjaga engkau. Amin Bapak Ibu. Amin. Pernah mengkhawatirkan anak-anak yang di luar kota? Dulu pertama-tama anak kos di luar kota, tidak bisa tidur saudara. Tapi sekarang Tuhan, engkau tidak pernah tertidur, engkau menjaga mereka, engkau melindungi mereka. Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya yang di luar kota, Tuhan berbisik di hatimu sekarang, tidurlah, tenanglah, aku menjaga mereka. Amin. Aku menjaga keluargamu, aku tidak pernah tertidur. Ya, berhenti mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Berhenti mengkhawatirkan segala sesuatu karena Allah itu terus menjaga kita, terus memperhatikan kita. Apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, ketika suami istri tidak berdaya menghadapi badai gelombang kehidupan, Tuhan berkata, tenang, aku tidak pernah tidur. Aku terus menjagamu, aku terus mengawasimu. Ketika ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tenang. Aku tidak pernah tidur, aku tidak pernah terlelap. Aku mengawasimu, aku menjagamu. Dan Tuhan itu berjaga-jaga atas keluarga kita dengan kesetiaan yang tidak pernah berhenti. Amin. Dia terus setia. Penjaga Israel terus setia.
setia menjaga. Dan di dalam penjagaannya, saudara, kita aman. Amin. Coba lihat Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Percaya Bapak Ibu? Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau keluarga kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya, melayani Dia, yakinlah ya penjaga Israel, penjaga kita itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia selalu berjaga-jaga untuk menolong kita. Amin. Nah, Allah itu adalah Allah yang setia. Dia adalah penjaga yang aktif. Dan penjagaannya itu sifatnya pribadi, saudara ya. Kenapa saya katakan pribadi? Coba kita lihat. Senang sekali membaca ayat yang kelima itu. Tuhan adalah penjagamu. Wow. Ini tidak setia, maksud saya tidak hanya setia, tetapi ini sifatnya pribadi Bapak Ibu. Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah penjagaku, Tuhan adalah penjaga keluarga kita, Tuhan penjaga suami, Tuhan penjaga istri, Tuhan penjaga anak-anak, Tuhan penjaga orang tua. Amin. Dimanapun mereka berada dalam situasi apapun juga, Alkitab mengatakan Tuhanlah penjagamu. Jadi penjagaan Tuhan itu sifatnya pribadi Bapak Ibu. Masing-masing kita dijaga oleh Tuhan. Bukankah Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita masing-masing? Amin. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan dia terus aktif menjaga kita. Dia tidak sekalipun meninggalkan kita, dia tidak sekalipun membiarkan kita. Ini yang perlu kita pahami. Dan sekali lagi saya mau tekankan, kalau Tuhan menjaga kita, karena dia sudah berjanji untuk menjaga kita. Saya teringat di Yohanes 10, coba kita lihat Yohanes 10 tentang perumpamaan gembala yang baik itu. Yohanes pasal 10, coba kita lihat ayat yang ke-28 ya. Atau kita mulai baca ayat yang ke-27. Perhatikan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku, perhatikan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan penjagaan Tuhan yang sifatnya pribadi, yang sifatnya aktif. Dan ini bersumber dari kasih, ya, dari perjanjian kasihnya. Sungguh luar biasa. Mereka pasti tidak akan binasa, ya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah yang perlu kita pahami ketika keluarga kita menghadapi ujian. Jangan takut, jangan gentar. Kita memiliki Allah yang menjaga kita. Amin. Kemudian Tuhan itu adalah naungan, ya, naungan yang setia, ya, di tengah-tengah teriknya ujian. Kenapa saya tulis tentang teriknya ujian? Karena memang dikatakan, ya, matahari tidak akan menyakiti kita di waktu siang dan bulan tidak menyakiti kita di waktu malam. Saya baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam, perhatikan.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Menarik sekali, Tuhan tidak hanya menjadi penjaga kita, tetapi Tuhan juga menjadi naungan. Saudara, saya juga bersyukur ketika membaca lagi ayat ini. Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar menjaga kita, tetapi juga menaungi kita. Dia penjaga kita, dia juga naungan kita. Dia ada di sebelah tangan kanan kita. Wow, ini luar biasa. Jadi Tuhan itu bukan sekedar penjaga tetapi naungan. Naungan itu artinya dekat dengan kita. Yang namanya menaungi itu sangat dekat. Ya seperti kita bernaung misalkan ya di payung gitu ya. Kan payung pasti dekat dengan kita. Tidak mungkin naungan itu jauh. Orang menjaga bisa dari jarak jauh, mengawasi dari jarak jauh. Tapi kalau naungan itu bicara tentang kedekatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam naungan Tuhan, kita benar-benar aman. Amin. Sekalipun perjalanan kita sulit, menghadapi lembah kekelaman, menghadapi gunung-gunung pencobaan. Kalau kita ada dalam naungan Tuhan, kita pasti akan aman. Coba kita lihat Mazmur 91. Ya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini ayat yang sangat menguatkan kita bersama. Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Amin. Ya mungkin keluarga kita dalam pergumulan hari-hari ini, Bapak Ibu tetap setia, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan itu adalah naungan kita. Dia di sebelah tangan kanan kita. Ini bicara tentang keintiman, ini bicara tentang kekuatan ya. Dalam bahasa, dalam budaya Ibrani maksud saya ya, tangan kanan itu adalah simbol dari kekuatan. Tangan kanan itu simbol dari kehormatan. Tangan kanan itu simbol dari posisi ya yang paling rentan terhadap serangan. Tetapi Tuhan menjadi naungan kita di sebelah kanan kita. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Dia ada pada posisi yang terdekat dengan kita. Dia memastikan kita aman. Dia siap bertindak untuk menolong kita. Amin. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Dan matahari siang, ya bulan di waktu malam, itu menggambarkan tentang dua dimensi ujian dalam hidup manusia. Saudara, matahari siang itu adalah ujian yang terlihat dengan nyata. Teriknya, itu bicara tentang tekanan hidup, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau bulan itu seringkali digambarkan dengan ujian yang tidak terlihat. Kalau saya belajar dalam komentari, saya membaca di sana bahwa bulan itu menggambarkan pergumulan batin yang seringkali dialami oleh keluarga. Makanya ada istilah lunatik, gitu. Itu dari kata luna, bulan gitu ya. Bulan ini bicara tentang luka batin, trauma masa lalu, kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan masa depan, adanya kesepian, ya perasaan gagal, kecewa. Tetapi itu semua tidak akan menghancurkan kehidupan kita, sebab Tuhan naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Amin. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mari Bapak Ibu dalam pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan takut, jangan gentar. Filipi 4 ayat yang ke-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Sebab Tuhan adalah naungan kita yang setia. Amin. Tuhan naungan keluarga kita yang setia.
perlindungannya menyeluruh. Dia tidak pernah gagal, dia dekat dengan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan itu menjaga dan menuntun keluarga kita sampai akhir perjalanan iman kita. Ini adalah janji yang sangat luar biasa. Saya membaca dari ayat yang ke-7 dan ke-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga jiwamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini kebenaran yang sangat menghibur. Penjagaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat ada perlindungan fisik ya. Dari bahaya perjalanan, dari sakit penyakit, dari bencana, dari situasi yang tidak terduga. Ini juga bagian dari perlindungan Tuhan karena dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini juga berbicara mengenai perlindungan rohani, perlindungan moral, ya supaya kita tidak terpengaruh dengan dosa dunia ini. Ya, kita hidup di post truth, ya di pos kebenaran di mana orang tidak lagi berpegang teguh kepada kebenaran firman. Dan Tuhan itu menjaga jiwa kita. Tuhan itu menjaga kehidupan kita. Karena dikatakan ia akan menjaga nyawamu. Saudara, saya yakin keutuhan keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Hidup keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Akan menjaga jiwa kita dari kejatuhan rohani. Di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa. Dan yang berikutnya, Tuhan itu menjaga keluar masuk kehidupan keluarga kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, kata firman Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam budaya Ibrani Bapak Ibu, kata keluar masuk itu bicara mengenai aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan mulai bangun tidur, sampai kita tidur lagi, Tuhan itu terus menjaga kita. Amin. Tidak ada bagian-bagian dari kehidupan kita, aktivitas kita yang tidak dijaga oleh Tuhan, yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu terus memelihara kita. Tuhan terus menyertai kita, miliki iman yang seperti ini. Dan dia menyertai kita sepanjang waktu, sampai selama-lamanya. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa sifat pemeliharaan Allah itu benar-benar total Bapak Ibu ya. Totalitas. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Lalu apa aplikasinya bagi kita Bapak Ibu? Ketika ujian datang ya dalam keluarga kita, apakah itu berupa gunung sakit penyakit, ya, gunung masalah ekonomi, masalah keretakan hubungan dalam keluarga, masalah apa saja, pandanglah kepada Yesus, amin. Amin. Pandanglah ke atas. Bukan fokus kepada gunung-gunung. Tetapi fokuslah kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan gunung-gunung itu. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Bangun terus iman kita. Ya, bangun doa keluarga. Mesbah doa adalah tempat di mana keluarga belajar untuk menyerahkan langkah-langkah hidupnya kepada Tuhan. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Lalu percayalah pada pemeliharaan Tuhan setiap hari. Amin. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dan yang lebih penting lagi, hiduplah dalam keyakinan iman, bukan hidup dalam kekhawatiran, bukan hidup dalam ketakutan. Sebab Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lelap. Sekalipun ia bekerja dengan senyap, kita dapat yakin. Dia memastikan langkah-langkah kita tetap kokoh. Kita tidak tergelincir, tidak bergeser. Kita tetap teguh. Dan pada akhirnya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.